Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faraqa bainal mu'minina wal kafirin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammad alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. فقد فاز المتقون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Jum'ah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mengawali pertemuan Jum'ah ini, khatib mengajak diri sendiri dan jamaah sekalian untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian banyak nikmat kita, sekian banyak hamba Allah yang masih diberi kehidupan sampai detik ini, masih dikaruniai iman sampai detik ini, tapi kitalah yang masih diberikan karunia iman juga. Dan di antara sekian banyak hamba Allah yang mengaku beriman, kitalah yang masih diberikan anugerah untuk membuktikan iman itu dengan memenuhi panggilan Allah. Dalam Al-Quran disebut dengan idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Ketika dipanggil untuk sholat Jum'ah, maka kita hendaknya untuk fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk merapat ke masjid. Jum'ah adalah hari yang spesial, kita semua mengerti. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menanamkan surat khusus, yaitu surat Al-Jumu'ah. Pada ayat ke-9 Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang beriman dengan tanpa batas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang masih memiliki iman di dalam hatinya, untuk bergegas segera ke masjid. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dan tinggalkanlah apa-apa yang ada di dunia ini. Frasa ini dalam ya ayyuhalladzina amanu, kalimat ini disebutkan 300 kali dalam Al-Quran. Huruf panggilannya diawali dengan kata ya, yang artinya dalam ilmu nahwu diartikan sebagai tanpa batas, tidak ada jarak antara dekat dan jauh. Ya ayyuha, ya. Maka disambung dengan kata ayyuha, berfungsi untuk menguatkan panggilan itu. Dan alladzina amanu, yaitu berarti mencakup orang-orang yang beriman. Maka siapapun kita, baik itu kita pengusaha, baik kita polisi, atau profesi apapun yang ada dalam diri kita, selama kita masih memiliki iman, maka panggilan itu melekat di diri kita. Alhamdulillah, hari ini Jumat ke-22 Jumadil Awal 1447 Hijriah, atau bertepatan dengan 14 November 2025 Masehi. Kita dipilih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala menunaikan sholat Jum'ah di masjid ini. Semoga Jumat yang kita tunaikan menjadi Jumat terbaik di dalam diri kita. Hadirin Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat ini, khatib mengajak untuk kita belajar dari sebuah kisah yang sangat indah. Kisah yang mempelajari 3 aspek: spiritual, intelektual, dan fisikal seorang manusia. Seseorang manusia, sahabat Nabi. Kisah ini masyhur di dalam kita, atau kita sebut dengan seseorang itu sebagai kunyahnya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 1. Bagaimana kisah radhiyallahu anhu menarik untuk kita bahas? Pada tahun ke-7 Hijriah, atau tepatnya 3 tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW, seorang pemuda non-muslim bernama Abdus Syams yang hidup di dalam kebingungan spiritualnya. Ia tidak mendapatkan kedamaian dalam hidupnya. Ia pernah menjadi majusi, menyembah api, menyembah bintang, dan menyembah langit, tetapi tidak masuk ketenangan dalam hidupnya. Kemudian dia juga pernah masuk Kristen,
dia juga pernah masuk Nasrani demi mencari ketenangan, tetapi alhasil tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Sampai suatu hari dia menemukan kabar bahwa di Madinah, di kota Madinah ada julukan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ia mendengar berita itu, ia langsung memutuskan pergi ke Madinah, ke kota Nabawi, yaitu kota Nabi. Dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika ia Abdus Syams melihat Nabi Muhammad SAW untuk pertama kalinya, cukup hanya dengan satu kali lihatan, satu kali tatapan, melihat keteduhan wajah Nabi, kelembutan akhlaknya, kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan Nabi, ia langsung yakin, Abdus Syams langsung yakin, inilah kebenaran yang aku cari selama ini. Tanpa ragu ia masuk Islam. Dan saat itu Nabi Muhammad menjulukinya atau mengubah namanya menjadi Abdurrahman bin Syakh. Jamaah sekalian, dari sini kita belajar sesuatu yang sangat penting. Agama Islam tidak hanya disampaikan dengan kata-kata. Agama Islam juga perlu disampaikan dengan akhlak. Nabi SAW bersabda, kita tugaskan untuk kepada Nabi berkata, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini hanya, Nabi SAW hanya diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang ada di dalam dunia ini. Maka balik ke cerita tadi, kita belajar bahwa Nabi tersenyum, tapi senyumnya Nabi adalah senyum yang paling indah. Nabi berjalan, tapi berjalannya Nabi jalan yang paling santun. Dan Nabi menjadi ayah misalkan, Nabi menjadi suami, Nabi menjadi guru. Beliau tampil sebagai yang terbaik. Bahkan Abdus Syams tadi ketika pertama kali melihat Nabi langsung ingin memasuk Islam. Hadirin rahimakumullah, Abdurrahman bin Syakh atau kita sebut dengan kata Abu Hurairah menyadari bahwa dirinya datang terlambat untuk Islam. Sahabat-sahabat besar yang sudah masuk Islam sebelumnya yang kita kenal seperti Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan semua nabi-nabi dan semua sahabat-sahabat yang masuk sebelum Abdurrahman bin Syakh atau Abu Hurairah. Abu Hurairah sadar bahwa sebentar lagi Nabi akan meninggal. Nabi akan meninggalkan umat Islam. Maka apa yang dilakukan Abu Hurairah? Mereka melihat Abu Hurairah 24 jam atau dalam setiap waktunya itu mengikuti Nabi. Dan sampai halnya kita bisa melihat hadis Nabi yang dikutip oleh Abu Hurairah itu merupakan hadis ketiga terbanyak. Di dalam hadis ini Nabi SAW dikutip hadisnya oleh Abu Hurairah sekitar 7.000 lebih. Sementara Abu Bakar mengutip hadis sekitar 3.000. Utsman bin Affan mengutip hadis hanya 2.000. Tetapi Abu Hurairah mengutip hadis dari Nabi lebih dari 7.000. Hadirin rahimakumullah, karena kesungguhan Abu Hurairah, suatu hari Nabi SAW meminta untuk membuka sorbannya. Nabi menadahkan doa, memasukkan tangan kepada sorban itu, lalu memanjatkan doanya, ya Allah, kuatkanlah hafalan yang ada dalam diri Abu Hurairah. Sejak itu hafalan Abu Hurairah menjadi luar biasa, di luar kekuatan, di luar hafalan manusia. Maka hadirin rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita, terutama kita yang masih belajar, masih menjadi mahasiswa atau masih mencari ilmu. Jika kita ingin sukses, maka seriuslah. Satu, jika kita ingin pintar, dan maka cintailah ilmu itu. Jika kita ingin berkah untuk dalam ilmu, maka hormatilah guru. Abu Hurairah membutuhkan waktu 3 tahun untuk menjadi orang soleh, orang berilmu, dan perawi hadis terbesar di dunia. Karena ia sungguh-sungguh. Jemaah sekalian,
Suatu hari Nabi juga mengajarkan kasih sayang kepada Abu Hurairah dengan hadisnya yang berarti sayangilah makhluk-makhluk di bumi ini. Maka pulang dari majelis, Abu Hurairah menemukan kucing liar yang di dalam bahasa Arab disebutkan dengan hurrun, jamaknya jadi Hurairah. Kucing liar yang hilang dari induknya, kucing liar yang ketinggalan ibunya tidak tahu kemana. Kemudian Abu Hurairah mengambil dan merawatnya. Abu Hurairah memberi makan, Abu Hurairah menghangatkan kucing itu, kucing liar. Abu Hurairah membawa kemana-mana, bahkan sampai ke majelis-majelis. Seketika bertemu kepada Nabi SAW, dan kucing itu mengeong. Dan Nabi tersenyum dan berkata, "Anta Abu Hurairah." Sejak itulah nama Abdurrahman bin Syakh menjadi Abu Hurairah, karena Abu Hurairah merawat kucing-kucing liar. Dari hadis Nabi yang disebutkan, sayangilah semua makhluk di bumi ini. Jamaah rahimakumullah, jika kita semua dan seluruh jamaah ingin menjadi manusia yang terbaik, muslim yang baik, dan hamba Allah yang merasakan langsung keindahan Islam, maka cuma satu. Kita sudah memiliki ilmunya, kita sudah mendengar hadisnya, maka langsung praktikkanlah apa yang diajarkan dalam Al-Quran, apa yang diajarkan dalam hadis-hadis dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmu yang kita peroleh itu akan menjadi cahaya ketika diamalkan, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di antara ajaran Al-Quran yang sangat indah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum." Yang artinya, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11, ketika Abu Hurairah kembali mendengar ayat Al-Hujurat ayat 11 ini, maka tidak hanya Abu Hurairah menghafalnya, tapi langsung mengamalkannya, apa yang beliau dapat dari Nabi SAW. Karena itulah Abu Hurairah namanya abadi hingga hari ini. Beliau bukan sekedar nama fiksi, bukan sekedar pada sejarah bumi, tetapi juga catatan di langit. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika kita ingin melangkah pada kebaikan, sebaiknya kita menjauhi tempat-tempat yang tidak baik. Kita tidak akan merasakan betapa nikmatnya memiliki kaki yang digunakan hanya untuk jalan-jalan kebaikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, selaras dengan surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian semua adalah umat yang terbaik yang dihadirkan untuk manusia jika memiliki 3 syarat. 1. Menyeru kepada kebaikan. 2. Mencegah kemungkaran. Dan 3. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti halnya firman surat Ali Imran ayat 110. Jamaah rahimakumullah, jika dulu ada Abu Hurairah yang kita selalu mendengar namanya abadi karena amalannya tadi, maka mulai Jumat ini ukirlah nama kita masing-masing agar dicatat dalam lembaran langit sebagai hamba Allah, hamba yang memilih hidupnya untuk kebaikan, menjalankan amanah sebagai bentuk rasa syukur dengan iman, dan meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang tidak terputus hingga hari kiamat. Maka jamaah rahimakumullah, marilah kita jadikan hidup yang sebentar ini di dunia sebagai sarana untuk menyiapkan kehidupan setelahnya, yaitu akhirat, kehidupan yang abadi. Pasti kita semua berharap wafat dalam keadaan tenang, bahagia, dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surga setinggi-tingginya, yaitu surga Firdaus. Ud'ullaha yaghfir lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Ali Imran ayat 102. Hadirin Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita berdoa memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, khutbah singkat ini coba saya simpulkan dari kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita belajar bahwa hidayah adalah anugerah terbesar bagi kita, dan kesungguhan yang dilakukan oleh kita merupakan kunci perubahan. Abu Hurairah datang terlambat di tahun-tahun hampir wafatnya Nabi, tetapi Abu Hurairah tidak menyerah dan justru bersungguh-sungguh hingga menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kita belajar bahwa agama tidak hanya diajarkan dengan kata-kata, tetapi kita belajar bahwa agama juga disampaikan melalui akhlak. Seperti halnya kita sayang kepada sesama manusia, kita memberikan kasih sayang kepada sesama muslim, memberikan kasih sayang kepada hewan dan tumbuhan semuanya yang ada di bumi ini. Dan kita belajar, ketiga, kita belajar bahwa setiap amanah, setiap profesi kita masing-masing, Allah titipkan untuk memberikan jalan bagi kita menjadi umat yang terbaik. Selama Allah titipkan amanah itu, kita wajib menjalankannya dengan iman dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita iman serta Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Rabb wahhidil kalimatil muslimin. Ya Allah, satukanlah umat Islam ya Allah. Wahdihim ila siratil mustaqim, dan berikanlah petunjuk kepada kami untuk jalan yang lurus. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah umat-umat muslim. Wa adhilla syirka wal musyrikin, dan hinakanlah orang-orang yang musyrik kepadamu. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kita setiap harinya. Warzuqna ittiba'ah. Ketika kita telah diberikan petunjuk, maka izinkanlah diikuti kepada kami, yaitu rizki yang banyak. Wa arinal batila batila, dan berikanlah petunjuk kepada kami mana yang batil itu batil dan mana yang buruk itu buruk. Warzuqna istinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah.
الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Jemaah saf diluruskan, mohon diluruskan dan dirapatkan. Jika masih ada saf yang kosong, mohon diisi. Istawu wastaqimu, sawu sufufakum, fa inna tasbihata saf min iqamatis salat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara anfusakum wa ahlikum nara waquduhan والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.